Selamat pagi, salam sehat. Pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai transformasi geometri. Nah, transformasi geometri itu kita akan membahas mengenai perubahan bentuk, posisi, atau ukuran suatu titik atau suatu garis nantinya. Nah, transformasi geometri itu terbagi menjadi 5 yang akan kita bahas. Yang pertama itu adalah translasi atau disebut dengan pergeseran. Yang kedua, refleksi atau pencerminan. Yang ketiga, rotasi yaitu putaran. Keempat, dilatasi atau perkalian. Dan terakhir itu komposisi transformasi. Nah, kelima-limanya ini yang akan nantinya kita bahas penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk pertemuan hari ini kita cukup membahas 2 terlebih dahulu, yaitu translasi atau pergeseran dan refleksi atau pencerminan. Yang pertama kita bahas dulu translasi. Nah, translasi itu apa? Translasi merupakan perubahan objek dengan cara menggeser objek dari satu posisi ke posisi lainnya dengan jarak tertentu. Nah, jadi penentuan hasil objek melalui translasi itu yaitu menambahkan. Ingat kata menambahkan di sana berarti menambahkan absis dan ordinat dengan jarak tertentu sesuai dengan ketentuan. Nah, kita perhatikan grafik. Misalnya kita punya titik P, X, Y, ada yang warna biru di sana. Nah, dengan perpindahan A dan B-nya, perpindahan dari A ke B, kita dapat translasinya, pergeserannya itu ada di X, B, yang P aksen 1 itu X tambah A dan Y tambah B. Itu perhatikan kalau perpindahannya A, B, berarti X-nya ditambah A, Y-nya ditambah B. Begitu juga jika titik P aksen digeser lagi sepanjang P, Q. Maka P2 aksen itu jadi X tambah A yang di titik P aksen tadi ditambah P lagi. Dan Y-nya juga sama, Y ditambah B yang di pingnya tadi ditambah Q lagi pergeseran untuk si Y. Nah, rumusnya seperti apa? Rumusnya yang pertama kita perhatikan, berarti kalau dia Px, Y titik awal, maka jika kita translasikan terhadap T-nya itu penggeserannya itu sepanjang AB, maka kita dapat P aksen X aksen Y aksennya itu adalah X tambah A. Perhatikan yang titik di atas itu temannya si X, berarti X tambah A, dan Y-nya itu ditemenin dengan B, Y tambah B, begitu. Bagaimana jika pergeseran keduanya? Nah, pergeseran keduanya itu berarti P aksen tetap sama dan T-nya itu kita tambahkan 2 kali. Jadi T2 tambah T1. Translasi pertama, pergeseran pertama kita tambahkan dengan pergeseran kedua. Kalau pertambahan berlaku bolak-balik. Jadi di sana A tambah P, sesuaikan titiknya, X sesama X, Y sesama Y. Berarti A tambah P, B tambah Q. Ya, nanti hasil P2 aksennya itu apa? Sama seperti yang di grafik, hasilnya bakalan X tambah A tambah P dan Y tambah B tambah Q, seperti itu. Nah, untuk memahami lebih lanjut kita perhatikan contoh soal. Kita perhatikan di sana. Jika titik A itu titiknya negatif 6,5, digeser 10 satuan ke kanan, kemudian digeser lagi 8 satuan ke bawah. Dalam translasi dapat dinyatakan bahwa titik A-nya itu negatif 6,5 ditranslasikan dengan 10, negatif 8. Kenapa 10-nya positif, negatif 8-nya itu negatif? Karena kita bayangkan koordinat kartesius, kalau ke kanan selalu positif, ke atas selalu positif, ke bawah negatif, dan ke kiri negatif. Jadi kita perhatikan di soal, digeser 10 satuan ke kanan, maka 10-nya itu positif. Ke kanan itu di koordinat X kan, di sumbu X. Nah, kemudian digeser lagi 8 satuan ke bawah. Ke bawah berarti tanda kita negatif. Nah, sedangkan ke bawah itu juga tanda
untuk sumbu Y begitu. Nah, jadi yang menghasilkan bayangan A aksen di mana X aksen, Y aksennya kita peroleh itu X aksennya tinggal kita tambah aja. Negatif 6 di titik A ditambah dengan pergeseran X-nya 10. Hasilnya 4. Y aksennya siapa? Titik di Y itu yang A itu 5 ditambah dengan perpindahan ke bawah negatif 8 yang hasilnya negatif 3 gitu. Nah, bagaimana jika dia perpindahannya kita buat seperti rumus yang sebelumnya? Maka kita dapat dengan translasi 10 sampai negatif 8, titik A-nya yang awalnya negatif 6,5 mendapat bayangan negatif 6-nya tetap tambah 10. 10-nya kita tambahkan ke X. Negatif 8-nya kita tambah ke Y. Maka hasilnya tetap sama 4, negatif 3. Gitu. Oke, lanjut. Yang kedua, ada soal lain. Misal dikasih tahu itu persamaan, bukan langsung titiknya. Jika tadi diberitahu titik A itu negatif 6,5, di sini diberitahu tentukan bayangan dari garis 4X tambah 3Y sama dengan 12. Nah, 4X tambah 3Y sama dengan 12 itu berarti translasinya kita cari dulu, tentukan soalnya itu tentukan yang A perpindahannya 4 dengan negatif 2, yang B-nya negatif 5 dengan negatif 3. Kita perhatikan bagaimana cara mencari titiknya terlebih dahulu. Nah, untuk cari titiknya, lihat persamaannya yang 4X tambah 3Y sama dengan 12. Nah, seperti materi persamaan kuadrat, sebelumnya di bab sebelumnya kita kan udah membahas bagaimana menentukan titik. Nah, di sini kita lihat, berarti jika X-nya 0, kita dapat Y-nya 4. Jika Y-nya 0, maka dapat 3. Maka titik X, Y kita itu 3,4. Nah, sampai sana, setelah dapat titik A-nya, maka baru kita translasikan terhadap pertanyaan A, 4 negatif 2. Nah, nanti hasil akhirnya itu kita peroleh 7,2 begitu. Oke, materi mengenai translasi sampai sana. Hanya nanti permainan soalnya yang berbeda. Bisa aja nanti yang ditanya itu A aksennya. Yang ditanya itu A-nya, A aksennya diberitahu. Atau ditanya juga perpindahannya berapa. Dengan A dan A aksennya itu diberitahu, hanya seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang kedua. Yang ke bagian kedua itu apa? Refleksi. Oke, yang refleksi itu pencerminan. Nah, refleksi itu apa? Refleksi itu adalah sebuah objek yang mengalami refleksi akan memiliki bayangan benda yang dihasilkan oleh sebuah cermin. Ingat di sana sebuah cermin. Berarti di sana kita sesuai namanya pasti pencerminan, maka bendanya itu ada cermin. Nah, hasil dari refleksi dalam bidang kartesius tergantung sumbu yang menjadi cerminnya. Nah, dalam refleksi ini nanti yang menjadi cermin itu ada 7 bagian. Kita perhatikan dalam tabel. Yang pertama itu cerminnya itu sumbu X. Nah, maka nanti di rumusnya kita menggunakan matriks 1, 0, 0, negatif 1. Maka di materi yang refleksi ini, ingat pelajaran sebelumnya yang mengenai matriks. Ingat perkalian matriks seperti apa, penjumlahan matriks seperti apa. Nah, selain sumbu X, ternyata sumbu Y juga bisa menjadi cermin. Garis Y sama dengan X juga bisa. Nah, sampai dengan garis Y sama dengan K. Ini ketujuh jenis pencerminan ini diingat sesuai dengan matriksnya. Oke, kita lanjut, kita bahas yang pertama itu sumbu X. Bagaimana jika cerminannya itu terhadap sumbu X? Nah, pada pencerminan terhadap sumbu X, nilai absis tetap dan ordinat menjadi kebalikannya. Absis itu maksudnya nilai X-nya. X-nya tetap, yang berubah itu ternyata nilai Y-nya. Kita lihat grafiknya seperti apa. Nih grafiknya. Awalnya itu titiknya A, B. Jika kita cerminkan terhadap sumbu X, maka
cerminannya itu ke bawah. Seperti misalnya kita bercermin di dalam air, makanya kita kan ke bawah begitu, pencerminannya ke bawah, maka yang berubah itu siapa? B-nya. B-nya menjadi negatif. Rumusnya seperti apa? Rumusnya jadi A titik A yang A, B itu A aksen B aksennya itu matriks yang pertama di dalam tabel tadi dikalikan dengan dikalikan dengan matriks AB. Nanti jadi hasilnya kan 1 kali A ditambah 0 kali B hasilnya A, 0 kali A ditambah B kali negatif 1 sama dengan negatif 1. Makanya di sana A-nya tidak berubah, B-nya menjadi negatif. Tuh, perhatikan di sana. Oke, lanjut. Untuk contohnya bagaimana? Contohnya kita perhatikan. Tentukan bayangan titik A 7,2 oleh pencerminan terhadap sumbu X. Nah, jadi di sana X kita siapa? X kita 7, Y kita 2. Kalau melalui rumus berarti A kita 7, B kita 2. Nah, selanjutnya bagaimana penyelesaiannya? Penyelesaiannya tinggal kita masukkan ke matriksnya. Pakai matriks 1, 0, 0, negatif 1. Kita kalikan dengan titiknya tadi. Titik awal kita 7, 2. Maka 1 kali 7 ditambah 0 kali 2. Di bawahnya 0 kali 7 tambah negatif 1 kali 2. Yang hasilnya nanti 7 negatif 2. Gitu. Yang kedua kita bahas mengenai sumbu Y. Nah, pencerminan terhadap sumbu Y juga sama, pencerminan kebalikan dari cerminan terhadap sumbu X, di mana nilai absisnya menjadi kebalikan dan nilai ordinatnya tetap. Tadi kalau terhadap sumbu Y, X-nya tetap, Y-nya berubah. Kalau di sumbu Y, Y-nya yang tetap, tapi X-nya berubah. Bagaimana di grafiknya? Nih, kalau seperti ini, dia seperti kamu bercermin di cermin datar, cermin yang bisa menangkap diri kamu semuanya. Nah, jadi jika di awalnya titik kita A, B positif di kuadran pertama, maka pencerminan terhadap sumbu Y-nya itu berpindah menjadi di kuadran kedua. Berarti Y-nya tetap positif, tetap di atas, tapi X-nya berpindah menjadi negatif. Nah, rumusnya seperti apa? Rumusnya berarti titik awalnya yang A, B itu terhadap sumbu Y, berarti A aksen sama dengan matriks yang kita gunakan, yang tadi juga ada di tabel, dikali dengan titik awal kita, AB. Maka hasil akhirnya nanti kalau kita menggunakan perkalian matriks, hasilnya kita peroleh min A, B. Begitu. Perhatikan contoh soalnya. Tentukan bayangan titik A 7,2 oleh pencerminan terhadap sumbu Y. Nah, soalnya sama seperti sebelumnya, hanya saja pencerminannya yang berbeda. Jika tadi terhadap sumbu X, ini terhadap sumbu Y. Maka kita dapat menghasilkannya jadi A-nya itu kita kalikan dengan matriks negatif 1, 0, 0, 1. Jika kita operasikan, maka hasil akhirnya nanti jadi negatif 7, 2. Begitu. Selanjutnya, bagaimana yang ketiga itu bagaimana jika pencerminannya itu terhadap garis Y sama dengan X. Nah, kita berarti pada pencerminan terhadap garis Y sama dengan X akan menghasilkan nilai absis menjadi ordinat. Absis menjadi ordinat. Y menjadi X, begitu. Begitu juga nilai ordinat akan menjadi absis. Bisa juga X jadi Y, begitu ya. Berlaku kebalikan. Lanjut, kita perhatikan grafiknya. Kalau grafik X sama dengan Y, itu memotong titik 0,0, melewati titik 0,0 garisnya. Jika awalnya kita punya titik A, B, atau B, atau A, B, A, maka pencerminannya itu tetap di sana. Kalau pencerminan kita itu yang di garis merah, titik A kita yang di atas, A, B, maka pencerminannya itu kebalikannya, B, A. Begitu.
Rumusnya tinggal kita kalikan aja terhadap matriksnya 0, 1, 1, 0. Ini bukan matriks identitas. Kalau matriks identitas itu 1, 0, 0, 1. Ini bukan, ini 0, 1, 1, 0 gitu. Kita perhatikan contohnya. Tentukan bayangan titik A 7,2 oleh pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Nah, berarti kita masukkan langsung ke rumusnya, kita dapat kalikan langsung matriksnya 0, 1, 1, 0 dikali dengan 72. Yang nanti jika kita operasikan mendapatkan hasilnya 27 begitu. Oke, selanjutnya bagaimana jika pencerminannya itu X-nya negatif? Y sama dengan negatif X. Nah, ini hampir mirip dengan yang Y sama dengan X, cuman letaknya yang berbeda. Nah, pencerminan ini nanti, kalau tadi Y sama dengan X terletak di kuadran pertama, Y sama dengan negatif X itu terletak di kuadran kedua. Langkahnya sama, langkah pengerjaannya sama, hanya titik letaknya yang berbeda. Tadi kalau misalnya pencerminan kita terhadap Y sama dengan X, hasilnya BA, dua-duanya positif, di sini dua-duanya negatif. Karena matriks perkalian kita itu dari 0, negatif 1, negatif 1, 0. Begitu. Bagaimana contohnya? Nah, contohnya itu kita perhatikan, tentukan bayangan titik A oleh pencerminan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Nah, dia jadinya kalau kita translasi pencerminkan, refleksikan, berarti matriks 0, negatif 1, negatif 1, 0 kita kalikan dengan 72, maka kita dapat hasilnya itu 0 kali 7 ditambah negatif 1 kali 2. Yang kedua, negatif 1 kali 7 tambah 0 kali 2. Yang hasil akhirnya itu negatif 27. Kebalikan dari titik awal yang 72, ini negatif 2, negatif 7. Begitu. Oke, selanjutnya bagaimana jika pencerminannya itu terhadap titik asal? Titik asal selalu, kalau di koordinat kartesius, ingat bahwa titik asal itu selalu 0,0. Titik pusat, titik asal sama dengan titik pusat. Nah, pencerminan pada titik asal artinya melakukan pencerminan terhadap titik 0,0. Nah, hasil pencerminan terhadap titik asal adalah nilai absis dan ordinatnya menjadi kebalikannya. Gimana kebalikannya itu seperti apa maksudnya? Nah, nih, kalau pencerminan terhadap titik 0,0 yang ada di tengah, jika tadi kita di atas, maka pencerminan di bawah. Jika titik awal kita di bawah, maka pencerminannya di atas. Perhatikan di grafik sudah terlihat di sana. Yang misalnya titik A kita itu, titik awal kita itu A, B. Maka pencerminannya selalu refleksikan terhadap 0,0, maka hasilnya nanti min A, min B. Gitu. Coba. Juga berlaku misalnya ini kan kuadran pertama, titik awal kita di kuadran pertama, pencerminannya di kuadran ketiga. Sama juga, misalnya nanti titik awal kita di kuadran kedua, maka pencerminannya ada di kuadran keempat, begitu. Rumusnya seperti apa? Rumusnya nanti jadinya matriksnya negatif 1, 0, 0, negatif 1 dikalikan dengan AB. Maka kita peroleh min A, min B. Itu kebalikannya. AB tinggal ditambah negatif kedua-duanya. Contoh soalnya seperti apa? Tentukan bayangan titik A 7,2 oleh pencerminan terhadap titik 0,0. Nah, maka kita peroleh negatif 1, 0, 0, negatif 1 kita kalikan dengan 72. Yang hasilnya nanti negatif 1 kali 7 tambah 0 kali 2, lalu 0 kali 7 tambah negatif 1 kali 2 sama dengan negatif 7, negatif 2, begitu. Oke, selanjutnya itu bagaimana jika pencerminan terhadap garis X sama dengan H? Kalau garis X sama dengan H itu berarti akan membuat titik
absisnya bergeser sejauh 2H. Ingat, absisnya bergeser sejauh 2H. Ingat, absis itu X. Nah, X-nya yang bergeser sejauh 2H, sedangkan titik ordinatnya tetap. Jadi titik Y-nya itu tetap nggak berubah, dia tetap sepanjang Y, sejauh Y. Grafiknya seperti apa? Nah, grafiknya seperti ini. Jika kita punya titik A-nya itu A, B. Nah, di sana berarti A-nya dekat dengan 0. Nah, X-nya itu yang warna merah. X sama dengan H-nya itu merah-merah. Berarti perpanjangannya itu, pergeserannya itu, si A-nya ini 2 kali H. Makanya di sana titik bayangan kita jadi 2H kurang A. Kenapa dikurang A? Karena yang 0 ke A itu kita nggak hitung, pencerminannya tidak kita hitung. Kita hanya hitung yang di dalam kotak itu aja. Nah, di koma B, B-nya tidak berubah, tetap B. Jadi rumusnya itu kita lihat, tidak pakai perkalian matriks, hanya kita gunakan matriks 1 kali 2. 2 kali 1, matriks 2 kali 1, yang 2H kurang A itu untuk A-nya dan B-nya tetap, begitu. Oke, kita perhatikan contoh soalnya. Tentukan bayangan titik 7,2 oleh pencerminan terhadap garis X sama dengan negatif 2. Kalau dikasih tahu di soal X sama dengan negatif 2, maka langsung ingat bahwa hanya itulah yang negatif 2. Karena di rumusnya sudah dikasih tahu X sama dengan H. Maka ingat, yang jika dikasih tahu X sama dengan negatif 2, maka langsung bayangan X-nya itu adalah H. Berarti H sama dengan negatif 2. Oke, berarti penyelesaiannya itu 2H kurang A dan B. Berarti 2 kali H-nya tadi negatif 2 kurang 7. 2 dan yang B-nya itu tetap 2. Nah, 2 kali negatif 2 hasilnya negatif 4. Negatif 4 kurang 7, negatif 11. Itulah hasil akhirnya. Nah, untuk jenis pencerminan terakhir, bagaimana jika terhadap Y sama dengan K? Kalau tadi X-nya sama dengan H, ini Y-nya sama dengan K. Berarti pencerminan terhadap garis Y sama dengan K akan membuat titik ordinatnya bergeser sejauh 2K. Sedangkan nilai titik absisnya tetap. Ini kebalikan dari si X sama dengan H. Jika tadi absisnya yang bergeser sejauh 2K, X-nya yang berpindah sejauh 2K, tapi ini Y-nya yang berpindah sejauh 2K. Grafiknya seperti apa? Nih, grafiknya seperti ini. Kita punya titik awalnya itu A, B yang ada di bawah. Lalu dikasih tahu garis Y sama dengan K yang warna merah, maka pencerminannya itu terhadap Y sama dengan K itu yang di atas, gitu. Nah, yang di bawah tetap nggak dihitung. Kenapa di sana 2K kurang B? Karena jarak 0 ke B itu kita tidak hitung di pencerminannya. Kita hitung pencerminan hanya di sebatas garis putus-putusnya aja. Nah, rumusnya seperti apa? Rumusnya berarti A, titik A-nya tetap, X-nya nggak berubah, Y-nya berubah, 2K kurang B. Sekarang untuk memahaminya kita perhatikan soal. Tentukan bayangan titik A 7,2 oleh pencerminan terhadap garis Y sama dengan 1. Ingat, Y sama dengan 1 berarti K sama dengan 1. Langsung kita masukkan ke rumus. Nah, masukkan ke rumus berarti A aksen sama dengan A 2K kurang B sama dengan 7, 2 kali K-nya berapa? K-nya 1, 2 kali 1 kurang 2. 2 kali 1 hasilnya 2. 2 kurang 2 hasilnya 0. Begitu hasilnya. Oke. Untuk refleksi sampai sana ada 7 jenis tadi. Yang pertama, terhadap sumbu X,
kedua terhadap sumbu Y, ketiga terhadap garis Y sama dengan X, keempat terhadap garis Y sama dengan negatif X, kelima terhadap titik pusat, terhadap titik asal 0,0, terhadap garis X sama dengan H, dan terhadap garis Y sama dengan K. Itu ketujuh-tujuhnya harus diingat. Matriks yang digunakan juga harus diingat. Oke, untuk latihannya, kerjakan latihan ini di buku latihan. Oke, cukup sampai sini. Selamat pagi.